السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشرال muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah saat ini kita sedang berada pada penjelasan bagian awal dari surah Al-Munafiqin. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, suratul Munafiqun, Suratul Munafiqin sebagaimana yang nampak dari penamaannya, berbicara tentang orang-orang munafik, dan kita semua tentu sangat butuh untuk diingatkan dari ciri-ciri orang-orang munafik agar kita bisa terus berusaha untuk menjauhinya. Jangan sampai ciri-ciri yang ada pada orang munafik itu ada juga pada diri-diri kita. Dan inilah yang juga sangat dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang tabi'in pernah mengatakan bahwa kata tabi'in tersebut, aku telah bertemu dengan puluhan sahabat-sahabat Rasulullah dan seluruhnya itu adalah orang-orang yang sangat takut kepada kemunafikan. Dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka orang-orang munafik menjadikan sumpah sebagai alat untuk menyembunyikan kemunafikannya, menyembunyikan kebohongannya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu sifat yang sangat identik dengan orang-orang munafik itu adalah berdusta. Maka agar dusta yang mereka lakukan itu memiliki nilai kebenaran di dalam penilaian orang, maka mereka sertakan sumpah, di mana ketika seseorang telah bersumpah dengan nama Allah, maka wajib bagi kita untuk membenarkan sumpahnya, karena membenarkan sumpah dengan nama Allah itu bagian dari pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terlihat di sebab turunnya surah Al-Munafiqin, di mana pemimpin orang-orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ketika pulang dari salah satu peperangan, ia mengatakan, ketika kami kembali ke Madinah maka akan keluar orang yang hina dan dikeluarkan oleh orang yang mulia.
Ya, orang yang mulia yang dia maksudkan adalah dirinya, dan orang yang hina yang dia maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya tersebut terdengar oleh salah seorang sahabat, yaitu Al-Arqam, dan ia melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang telah diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah bin Ubay, tetapi dia mengingkari. Dia berdusta dan tidak mengakui bahwa dia telah melakukan atau dia telah mengucapkan ucapan tersebut. Bahkan bukan hanya sekedar berdusta, tapi dia kuatkan dustanya tersebut dengan sumpah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang dia ucapkan dan mendustakan apa yang diucapkan oleh Al-Arqam. Sehingga kata Al-Arqam, pada saat itu beliau sangat sedih, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa yang benar itu adalah Al-Arqam, dan Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah orang-orang yang berdusta. Karenanya di akhir ayat yang telah kita jelaskan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu telah melakukan amalan yang sangat buruk. Ya, apa amalan yang sangat buruk yang mereka lakukan? Yaitu azharul iman wa abtanu al-kufur. Mereka menampakkan seolah-olah mereka adalah orang beriman dan menyembunyikan kekufuran. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi annahum amanu. Dzalika bi annahum amanu, karena atau hal itu karena mereka sempat beriman, amanu tsumma kafaru, kemudian kembali kepada kekafiran. Ada yang menafsirkan amanu, beriman dengan sungguh-sungguh tapi kemudian dia murtad, dan ada juga yang menafsirkan amanu di sini adalah beriman secara zahir, menampakkan dirinya bahwa dia beriman. Dan memang kita manusia, bahkan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menilai seseorang sesuai dengan apa yang ia nampakkan. Jadi kalau ada orang datang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Adapun hal yang tersembunyi di dalam hatinya, apakah dia pura-pura masuk Islam atau dia masuk Islam karena ada motif tertentu berkaitan dengan perkara duniawi, maka itu kita pasrahkan dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan hanya menilai berdasarkan apa yang nampak. Jadi tafsiran yang kedua ini yang dikuatkan oleh para ulama, yaitu dzalika bi annahum amanu, ya, mereka itu beriman secara zahir saja, menampakkan keimanan, tsumma kafaru, kemudian dia kafir atau dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Kayak di sini disebutkan bihaitsu la yadkhuluha al-khair abadan. Fatubiya ala qulubihim, karena ya mereka mempermainkan permasalahan iman, ya, dia menampakkan iman tapi dia menyembunyikan kekufuran. Ini adalah mempermainkan agama. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan hukuman yang sangat berat, yaitu fatubiya ala qulubihim, maka ditutuplah dengan sempurna hati-hati mereka. Bihaitsu, dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, bihaitsu la yadkhuluhal khairu abadan, di mana hati mereka itu tidak lagi bisa dimasuki oleh kebaikan selama-lamanya. Ya, dan ini adalah hukuman yang paling berat. Ya,
dibandingkan dengan hukuman hilangnya harta-harta atau kekayaan-kekayaan yang dimiliki. Ya, karena kalau musibah itu berkaitan dengan hilangnya sebagian daripada nikmat dunia, maka dia bisa tergantikan. Dia hilang hari ini, besok lusa di waktu yang akan datang dia bisa tergantikan. Tetapi kalau hukuman di mana hati kita dikunci dari kebaikan, maka ini adalah hukuman yang sangat berat. Dan ini yang menimpa orang-orang munafik. Kita lihat bagaimana keadaan orang-orang munafik, terutama pembesarnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Setiap hari mereka ketemu Nabi SAW, setiap hari mendengar wejangan Rasulullah SAW, tapi tidak tembus ke dalam hatinya, tidak menjadikannya sebagai seorang yang beriman. Jadi kedekatan seseorang kepada sumber kebenaran itu tidak menjamin bahwa dia menjadi orang yang beriman. Sebagaimana juga Fir'aun itu sangat dekat dengan Nabi Musa, tapi itu tidak menjadikan orang tersebut beriman. Karena beriman itu berkaitan dengan hati, dan Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan taufik. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui siapa yang layak mendapatkan hidayah. Jadi hidayah ini beda dengan nikmat makanan, minuman, rezeki dunia, beda. Kalau nikmat dunia itu diberikan kepada semua manusia tanpa melihat apakah dia sukunya apa, apakah dia beriman atau tidak, semua dikasih. Tetapi berkaitan dengan hidayah, Allah tidak berikan kepada semua manusia. Bahkan orang yang sudah mendapatkan hidayah Islam itu juga bervariasi tingkat hidayah berikutnya yang ia dapatkan. Ada yang sangat baik keislamannya, ada yang setengah-setengah, bahkan ada yang sangat buruk, di mana banyak kewajiban yang dia tinggalkan. Semua ini kembali kepada permasalahan hidayah. Ada di antara manusia yang sudah dikunci hatinya, sudah ditutup rapat-rapat hatinya dari dimasuki oleh yang namanya hidayah. Dan ini yang tentunya sangat ditakutkan oleh setiap muslim. Jangan sampai hati kita ini terkunci dari hidayah, sehingga meskipun nasihat sudah diberikan, kebenaran sudah disampaikan lengkap dengan alasan-alasannya yang sangat ilmiah, tapi tetap menolak. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul 'izzatu bil itsm. Jika dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, maka dia dikuasai oleh rasa gengsinya sehingga tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan. Ini perkara yang tentunya patut untuk diwaspadai oleh setiap muslim. Jangan sampai kebenaran itu sebenarnya sudah nampak, tapi kita tidak memiliki daya dan kekuatan untuk mengikutinya, disebabkan karena gengsi, disebabkan karena faktor-faktor yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Fatubiya ala qulubihim fahum la yafqahun. Jadi setelah hati mereka dikunci dari dimasuki oleh hidayah dan kebaikan, fahum la yafqahun, mereka menjadi orang-orang yang tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Ma yanfa'uhum wa la ya'unu ma ya'udu bi masalihihim. Mereka tidak mengerti hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Dan kalau kita berbicara manfaat, tentunya manfaat yang paling tertinggi itu manfaat yang berkaitan dengan masa depan akhirat kita. Mereka tidak bisa mengerti hal tersebut. Mungkin dalam urusan dunia bisa saja mereka sangat ahli. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka sangat ahli dalam urusan-urusan dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Tapi dalam urusan akhirat mereka sangat lalai.
Jadi mereka tidak mengerti apa yang mendatangkan manfaat bagi mereka dan tidak mendapatkan pertolongan untuk mengetahui apa yang menjadi sumber kemaslahatan bagi mereka. Nah, ini adalah efek dari terkuncinya hati dari hidayah. Jadi ketika hidayah sudah tidak bisa menembus hati seseorang, maka berikutnya dia tidak akan mampu mengetahui hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya di kehidupan akhiratnya. Makanya kita lihat orang-orang yang tidak mendapatkan hidayatul iman, yang dia lakukan dari pagi sampai sore, kemudian sore kembali pagi, itu semua yang dia lakukan aktivitasnya adalah hanya berkaitan dengan urusan dunia saja, tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, ya, karena hatinya sudah tertutup untuk memikirkan akhirat, sehingga seolah-olah hidup ini hanya satu kali saja di dunia dan seolah-olah tidak ada kehidupan setelah kematian. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubiya ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, dan jika engkau melihat mereka maksudnya melihat orang-orang munafik itu, tu'jibuka ajsamuhum, engkau akan dibuat takjub oleh fisik dan penampilan mereka. Ya, jadi secara penampilan mereka berpenampilan sangat menarik, menakjubkan. Tapi seseorang dinilai baik buruknya itu tidak dinilai dari penampilannya. Ya, jadi jangan terkecoh dengan penampilan seseorang. Ya. Tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka orang-orang munafik tadi yang penampilannya sangat menakjubkan, mereka berbicara, maka engkau mendengar, kalian wahai kaum muslimin mendengarkan ucapannya. Kenapa ucapannya itu didengarkan? Min husni mantiqihim tastaliddu listima'ihi, ya, karena bagusnya kata-kata yang mereka ucapkan, sehingga kalian merasa nikmat dengan apa yang mereka katakan. Ya, makanya kita selalu diingatkan, ya, bahwa dalam menilai suatu ucapan itu tidak dinilai dari keindahan kata-katanya, tetapi dinilai di mana kata-kata itu berpijak. Kalau dia berpijak kepada dalil yang sahih, kepada Quran, kepada sunnah, maka itu yang kita nilai sebagai suatu kebenaran. Tetapi kalau hanya sebatas ucapan-ucapan yang berbungkus dengan retorika yang menarik, maka itu tidak cukup untuk kemudian kita mengakuinya sebagai suatu kebenaran. Suatu itu dianggap sebagai kebenaran kalau dia sejalan dengan dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena terkadang suatu ucapan yang dibungkus dengan retorika yang memukau, itu yang menyentuh diri kita adalah perasaan kita. Ya, jadi perasaan kita tersentuh karena kemampuan retorika dia. Sama seperti ada orang datang minta uang kepada kita, menampakkan kesusahan, sedih, padahal dia dusta. Tapi karena tersentuh perasaan kita, akhirnya kita benarkan kedustaan dia. Kita tidak lagi mengecek ini benar atau tidak. Yang penting kita sudah, perasaan kita yang tersentuh duluan. Nah, dalam beragama kita harus singkirkan hal itu. Yang kita pakai adalah apa landasan dari ucapannya. Ya, jangan sampai kita kagum duluan, akhirnya lupa apa dasar yang menjadi pijakan dari ucapannya. Ya, dan ini yang kadang menjadi sebab seseorang mengalami kekeliruan dalam menjalankan agama. Karena kekaguman dia kepada seseorang, maka
dia mati-matian membela orang tersebut meskipun dia salah. Ya, padahal ketika seseorang itu salah, maka kita tinggalkan kesalahannya meskipun ya tetap untuk kita berikan penghormatan, tapi kesalahannya tidak boleh kita ikuti. Jadi di sini dijelaskan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim min husni mantiqihim tastaliddu listima'i fajasamuhum wa aqwaluhum mu'jibah. Penampilan fisik mereka, ucapan-ucapan mereka sangat menakjubkan. Walakin laysa wara'ahu dzalika minal akhlaqil fadilah wal huda as-salih syai'. Tetapi tidak ada sedikit pun di balik penampilan yang menakjubkan itu, ucapan-ucapan yang memukau itu, sedikit pun tidak ada di balik itu yang namanya akhlak yang baik, tidak ada petunjuk, sehingga tidak boleh diikuti. Meskipun penampilannya bagus, kata-katanya memukau, tidak boleh diikuti kalau ucapan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Ka'annahum khusyubun musannadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun penampilannya memukau, ucapannya sangat menakjubkan, tetapi dia tidak lebih seperti khusyubun musannadah. Dia seperti balok yang berdiri tegak, yang tidak mendatangkan manfaat dalam hal balok itu tidak bisa berbicara. Ya, dia hanya memukau, indah dilihat, tetapi sesungguhnya tidak ada yang bermakna yang disampaikan. Ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Dan orang-orang munafik itu mengira setiap apa yang disampaikan itu menjadi serangan untuk mereka. Maksudnya selalu dihantui dengan rasa takut kebohongan mereka akan terungkap. Makanya paling ketar-ketir mereka ketika turun surah At-Taubah. Karena di dalam surah At-Taubah itu banyak mengulas tentang ciri-ciri orang munafik. Dan banyak ayat-ayat yang diawali dengan wa minhum may yalmisuka fis sadaqat wa minhum man ahadallah lain atana min fadli. Dan di antara mereka sampai-sampai di kalangan orang munafik khawatir jangan-jangan di akhir surah ini akan disebutkan nama kita satu persatu. Wa dzalika lijubnihim wa fazaihim wa dha'fi qulubihim. Hal itu karena sifat pengecut yang ada pada mereka, rasa takut yang ada pada mereka, kelemahan hati yang ada pada mereka, waraib alladzi fi qulubihim, dan keraguan-raguan yang ada pada mereka. Jadi mereka selalu khawatir kalau ada ayat yang turun, jangan-jangan kita yang dimaksudkan. Humul adu. Kata Allah Subhanahu wa taala peringatan kepada Nabi dan kaum muslimin, humul adu. Mereka orang-orang munafik itu adalah musuh. Alal haqiqati li'annal adul bariz al-mutamayyiz ahwan minal adul ladzi la yush'ar bihi. Karena musuh yang nampak bahwa dia musuh itu lebih ringan daripada musuh yang tidak nampak kalau dia musuh. Humul adu fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Jadi Allah tidak merintahkan untuk memerangi mereka, tetapi Allah hanya merintahkan waspada kepada mereka. Dan di sini ada pelajaran yang sangat berharga. Kenapa Allah tidak merintahkan untuk memerangi mereka? Karena fitnahnya lebih besar, yaitu orang Islam akan dinilai membunuh saudaranya sendiri. Karena orang-orang munafik ini menampakkan dirinya sebagai seorang muslim. Dia ikut salat, bahkan kadang ikut berperang. Jadi dalam keseharian nampak, sehingga tidak semua orang tahu siapa-siapa orang-orang munafik.
yang mengetahui detail orang-orang munafik itu hanya satu orang saja yang diberitahu oleh Nabi, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Yang lainnya tidak tahu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu harus bertanya kepada Hudzaifah. Ya, dia tidak tahu siapa-siapa orang-orang munafik. Meskipun ada satu dua orang yang memang sudah sangat dikenal, tapi keseluruhan itu tidak diketahui. Ya, makanya fahdharuhum. Sehingga kalau misalnya diperangi atau dibunuh, maka itu akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fahdharuhum. Qatalahumullahu anna yufakun. Qatalahumullah, ini adalah doa keburukan kepada mereka. Ya, semoga mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anna yufakun. Bagaimana mungkin mereka terpalingkan dari kebenaran, sementara yang menyampaikan kebenaran itu ada di dekatnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkan petuah-petuah Nabi, ya, di masjid ketika Nabi ceramah, ketika Nabi menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, mereka hadir. Mereka mendengarkan ucapan-ucapan Nabi. Tetapi dia justru terpalingkan dari petunjuk tersebut. Ya, dan ini adalah suatu kondisi yang patut untuk diwaspadai. Karena ketika hatinya sudah terkunci, ketika hatinya sudah tertutupi, maka siapapun yang menyampaikan kebenaran itu, mereka tidak akan bisa menerimanya. Ya, padahal sudah nyata-nyata, hadisnya sudah sangat jelas, tapi sulit untuk menerima karena hatinya sudah terkunci, sudah tertutupi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari keadaan yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.